Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Niko dan rekan-rekan. Pernahkah rekan-rekan memikirkan bahwa produk fast fashion telah menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia? Nah, industri tekstil ini terus berkembang, tetapi pengolahan limbahnya masih belum maksimal. Berangkat dari kepedulian kami terhadap lingkungan dan potensi lokal, limbah lokal ini hadir untuk menciptakan karya yang tidak hanya unik, tetapi juga ramah lingkungan. Limbah Loka, limbah lokal karya. Inilah kami Limbah Loka, dari limbah jadi berkah. Limbah kain jadi dekorasi cantik, limbah loka mengubah sampah tekstil menjadi korden yang elegan, karpet yang nyaman, sarung bantal yang stylish, dan pot bunga yang unik. Limbah loka, dekorasi berkelanjutan untuk rumah impianmu. Ya, kita lanjut. Siapa kita? Limbah Loka ya. Produk home decor dari limbah tekstil. Jadi yang melatar belakangi limbah Loka adalah industri fashion menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah masif yang menjadi masalah besar bagi lingkungan. Eh, Konsep bisnisnya, limbah loka adalah usaha kreatif berkelanjutan yang mengubah limbah tekstil menjadi produk dekorasi rumah yang unik dan bernilai seni. Kami mengolah kain sisa produksi, pakaian rusak, dan benang bekas menjadi barang fungsional dan estetik seperti sarung bantal, karpet, tirai, hiasan dinding, dan tapak meja. Setiap produk kami membawa cerita tentang limbah yang diberi kehidupan baru, budaya yang dilestarikan, dan rumah yang dipercantik dengan cara yang berkelanjutan. Cara kerja dan model bisnisnya, yang pertama ada pemecahan masalah lingkungan. Limbah Loka secara langsung memerangi masalah limbah tekstil dengan model ekonomi sirkular. Kami mengumpulkan dan mengolah kembali kain perca yang seharusnya berakhir di tempat pembuangan. Dengan cara ini, kami tidak hanya mengurangi polusi, tapi juga memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang sudah ada, mengubah sampah menjadi barang yang bernilai. Yang kedua, kemitraan dengan bisnis lain. Pendapatan utama kami berasal dari penjualan produk home decor secara langsung melalui platform daring dan media sosial. Selain itu, kami juga menjalin berbagai kemitraan. Kami bekerja sama dengan para penjahit lokal dan ibu rumah tangga untuk proses produksi. Memberikan mereka sumber pendapatan tambahan, kami juga menjual produk melalui sistem titip jual dengan toko konsep atau galeri lokal, di mana kami mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang laku. Terakhir, kami juga menyediakan souvenir ramah lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan program CSR. Oke, selanjutnya untuk kapan sih permasalahan ini muncul? Jadi banyaknya limbah tekstil atau limbah perca dari produksi garment. Kemudian ada juga tren fast fashion yang mempercepat sampah dari tekstil ini. Kemudian ada juga minimnya sistem daur ulang tekstil. Nah, dan beberapa hal lainnya misalnya keterampilan lokal juga belum terserap untuk mengolah limbah-limbah tekstil ini. Kemudian permasalahan utama dari limbah tekstil ini adalah pengabaian atau overproduksi dari pengolahan tekstil dan kemudian limbahnya itu tidak diolah dengan benar. Kemudian juga kurangnya akses dan edukasi untuk bagaimana cara mendaur ulang dari limbah-limbah tekstil. Kemudian ada juga ketimpangan dari akses ekonomi kreatif dan kurangnya inovasi untuk produk upcycle. Kemudian customernya, siapa saja yang menjadi customer untuk produksi dari upcycling limbah tekstil ini, yaitu yang pertama adalah konveksi garment dan lokal, kemudian ada konsumen urban yang sadar lingkungan, kemudian penjahit rumahan atau komunitas lokal. Kami juga bisa mengarah kepada perusahaan atau instansi yang memiliki program CSR, kemudian juga dapat mengarah kepada komunitas yang pecinta lingkungan, juga pecinta produk handmade dan unik. Kemudian apa saja emotional impact yang dapat muncul dari segi customer ini uh, dengan menggunakan banyak produk-produk fashion itu akan menambah rasa bersalah karena menjadi penyumbang untuk permasalahan limbah tekstil. Kemudian juga keterbatasan pilihan untuk
tidak membeli tetapi juga menyumbangkan sampah. Kemudian ada keinginan misalnya karena peduli lingkungan ingin berkontribusi positif terhadap lingkungan. Dan ketika sudah bisa berkontribusi, kemudian akan merasa bangga dan puas. Kemudian impact-nya adalah dengan melakukan upcycling ini untuk produksi pengolahan limbah tekstil itu dapat mengurangi limbah tekstil yang sudah ada. Kemudian kita juga dapat memberdayakan tenaga kerja lokal, mendorong perputaran ekonomi, juga mendukung CSR dan kerjasama dengan perusahaan. Juga dapat menjadi bagian dari gerakan untuk produk yang berkelanjutan dan mendukung lingkungan di tingkat nasional dan internasional. Saat ini alternatif yang sudah ada untuk mengatasi masalah adalah misalnya mendonasikan pakaian bekas, kemudian membeli produk fashion yang ramah lingkungan, tetapi sayangnya masih terbatas pilihannya. Kemudian ada pembuangan tapi masih di tempat pembuangan air, belum ada proses daur ulang yang maksimal. Kemudian juga mungkin ada beberapa yang sudah menjahit untuk membuat produk custom baru. Nah, tapi kekurangannya dari alternatif tersebut adalah untuk mendonasikan pakaian bekas ini tidak mengurangi limbah tekstil dari produksi garment atau produksi fashionnya. Kemudian produk pilihan dari fashion ini untuk yang produksi ramah lingkungan itu masih terbatas. Pembuangan TPA juga tidak melakukan daur ulang sehingga tetap saja akan mencemari lingkungan selanjutnya. Kemudian untuk penjahit, misalnya bahan bakunya mahal atau kurangnya daya saing, dan event-event untuk mengenalkan produk-produk yang ramah lingkungan ini juga masih terbatas dan pasarnya tidak konsisten. Baik, selanjutnya ah, kami melakukan survei melalui kuesioner kepada 50 responden untuk usia 20-40 tahun mengenai produk kerajinan home decor dari limbah tekstil. Nah, untuk komposisi responden ini berdasarkan gender, 42% dari laki-laki dan 58%-nya perempuan. Kepedulian terhadap isu limbah tekstil ini sebagian besar memang peduli sebanyak 74%. Kemudian respon terhadap produk home decor dari limbah tekstil ini sebagian besar juga merasa peduli, tetapi dari 8%-nya ini masih netral. Kemudian untuk respon terhadap brand Limbaloka sendiri, nama Limbaloka ini direspon secara positif sebesar 78%. Artinya dari Limbaloka ini brandnya sudah memiliki gambaran positif berdasarkan hasil dari survei kami terhadap 50 responden. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana dengan market size estimation? Kami pertama kali untuk membangun bisnis ini mengarahkan pada wilayah Jabodetabek terlebih dahulu. Kalau kita melihat dari jumlah penduduk di Jabodetabek itu ada 32,6 juta. Sedangkan dari usia 20 sampai 40 tahun itu ada sekitar 40%, yaitu 13 juta orang. Nah, kemungkinan persentase yang berpotensi membeli produk home decor ini perkiraannya adalah sekitar 15%, jadi sekitar 1,9 juta orang, dan yang bisa dijangkau oleh produk kami sebesar kurang lebih 15%-nya atau sekitar 285 orang. Nah, dari penetrasi yang bisa dilakukan saat ini adalah sekitar 5% atau sekitar 14.250 orang. Apabila kami asumsikan rata-rata pengeluaran orang per tahun untuk membeli produk-produk home decor, maka market size estimation-nya menjadi jumlah konsumennya sekitar 14.250 orang dikali rata-rata pembelian per orangnya per tahun 500.000. Sehingga market size-nya menjadi dalam satu tahun itu sebesar 7,1 miliar per tahun. Ini hanya untuk perhitungan dan perkiraan di wilayah Jabodetabek saja. Jadi kalau industrinya meningkat, maka ada kemungkinan pasar ini dapat diperluas untuk ke seluruh Indonesia, juga untuk pasar luar negeri. Selanjutnya, Ya, masuk ke customer persona. Bagaimana dengan customer persona dari produk kami Limbaloka? Produk ini sebetulnya sangat dekat dengan wanita dan keluarga. Customer persona kami ia adalah Maria Suryani. Ia berumur 35 tahun, young professional woman. Ia meraih gelar sarjana maupun magister ilmu hukum. Eh, Produk kami
sangat dekat dengan orang-orang yang cinta keluarga, cinta lingkungan maupun sangat dekat dengan barang-barang yang stylish. Jadi sangat dekat dengan keluarga muda. Dilihat dari juga dengan dari minat dan hobinya di luar karir hukum, Maria sangat berminat dengan fotografi, traveling, dan yang berbau hal dengan desain. Ya, bisa dilanjut. Next. Oke, baik. Selanjutnya, value proposition kanvas. Nah, dari sini gain kreatornya adalah dari produk limbah loka ini keunikannya terjamin. Jadi setiap produk limbah loka ini adalah unik dan eksklusif karena diproduksi dari limbah tekstil yang mungkin bahannya tidak sama atau satu sama lain. Kemudian dari dampak sosialnya juga mengandung kisah di mana pengrajin lokal ini berkontribusi pada ekonomi sirkular. Kemudian juga mengandung nilai artistik, di mana bahan dari limbah tekstil ini tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki visual yang bagus dan baik. Seperti itu. Kemudian dari produk servisnya, ini adalah kami membuat produk home decor upcycling, di mana produknya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti sarung bantal, karpet, tapak meja, dan sebagainya. Kemudian pengerjaannya menggunakan tangan atau handmade oleh pengrajin lokal dan ibu rumah tangga. Kemudian layanan edukasinya, jadi kami berbagi cerita dari setiap produk ini melalui media sosial dan platform commerce. Dan painkillernya, kami mengubah limbah ini menjadi produk yang unik untuk memecahkan masalah ketiadaan produk masalah yang monoton. Kemudian produk ini juga ramah lingkungan, jadi secara langsung itu mengurangi limbah tekstil yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan memberikan solusi nyata untuk masalah lingkungan yang terjadi. Dari produk kami itu juga mengandung kisah dari pengrajin yang membuat produk ini handmade jika pelanggan merasa yakin untuk memilih produk kami. Kemudian harganya juga kompetitif dengan bahan baku dari limbah. Kami juga menawarkan harga yang dapat lebih terjangkau dibanding dengan produk handmade lainnya. Kemudian untuk gainsnya, karena produk ini unik, jadi tidak ada duanya dan ada sentuhan personal. Tuh, jadi ini dapat disukai karena produk ini memiliki sentuhan personal dan unik. Kemudian dampak positifnya adalah merasa berkontribusi pada lingkungan dan ekonomi lokal karena melalui setiap pembelian produk limbah lokal. Harganya juga wajar dan masuk akal. Kemudian kualitas dan cerita dari setiap produknya ini juga memiliki makna tersendiri. Bagaimana bisa diinginkan dari segi fungsi ini uh, juga sangat fungsional gitu untuk mempercantik rumah atau ruang kerja dan memiliki memenuhi selera dari customernya itu sendiri. Kemudian secara sosial ini uh, pasti customer juga merasa bangga karena memiliki produk yang tidak hanya bagus tetapi juga mendukung pengrajin lokal dan juga mendukung produk yang ramah lingkungan. Dari segi emosionalnya, pelanggan ini akan merasa bahagia dan puas karena pilihannya ini sesuai dengan nilai-nilai pribadinya, yaitu sustainable living. Kemudian yang tidak disukai adalah adanya keterbatasan pilihan karena produk-produk home decor yang unik ini tidak diproduksi secara massal. Tuh, karena sifatnya personal dan satu persatu, jadi tidak banyak produk yang sejenis atau serupa yang dapat diproduksi. Kemudian karena membeli produk yang tidak ramah lingkungan juga akan menambah limbah, jadi menambah kekhawatiran tersebut. Kemudian misalnya tidak ada transparansi dari mana asal-usul produknya, sumber bahan bakunya seperti apa, ini juga akan terjadi hal yang tidak etis. Nah, kami di sini ingin menghindari hal tersebut. Kemudian juga produk-produk yang biasanya sustainable ini harganya seringkali mahal. Jadi kami ingin membuat produk yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, oke, untuk solusinya, kami membuat limbah tekstil dari garmen menjadi produk home decor yang bernilai tinggi, kemudian melalui metode upcycling untuk mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Kami juga memberdayakan penjahit lokal dan komunitas kreatif. Lalu produk dan desainnya ini unik serta mengandung cerita-cerita
cerita-cerita yang dari setiap produknya, kemudian strategi penjualan yang dilakukan melalui online dan kemitraan, dan kami ingin membangun sistem ekonomi sirkular dan zero waste untuk memutus siklus limbah tekstil dan mengurangi sampah ke tempat pembuangan sampah akhir. Untuk benefitnya dari solusi-solusi yang sudah disebutkan adalah berkurangnya jumlah limbah tekstil, kemudian menciptakan produk yang ramah lingkungan. Kami juga memberdayakan komunitas lokal, memiliki dan menawarkan desain yang unik dan eksklusif, harganya terjangkau tetapi tetap berkualitas, dan adanya peningkatan kesadaran konsumen untuk produk-produk ramah lingkungan. Kemudian juga terdapat peluang ekspor dan kemitraan. Oke, selanjutnya. Iya, eh, selanjutnya ada analisis eh, komposisi ya. Jadi di sini ada benefitnya yang dibandingkan yaitu produk, harga, branding channels, market review dan UFVP. Di sini ada 5 eh, brand, yaitu ada Stal Indonesia, Duanyam, Sukacita, Liberty Society, dan Pabel. Di Stal Indonesia, dia produknya itu fashion upcycle seperti kemeja, jaket, patchwork itu. Dan untuk harganya sekitar 350.000 sampai 600.000. Dia menggunakan brandingnya di Instagram, website, dan pop-up market. Untuk market review-nya sangat positif, desainnya unik, keren, dan fashionable. Untuk UVP-nya mengubah sampah fashion menjadi harta karun, fashion yang unik dan artistik. Untuk brand Duanyam, dia produknya kerajinan anyaman, home decor, tas, souvenir. Harganya 150.000 sampai dengan 100.000. Di sini dia um, brandingnya juga kemitraan B2B lain dari Setali Indonesia. Terus market reviewnya reputasi solid, kualitas konsisten, desain modern etnik, dampak sosial terukur. Untuk UVP-nya kerajinan tangan yang memberdayakan perempuan dan melestarikan budaya. Untuk brand Sukacita, dia produknya fashion, home decor juga. Untuk harganya di sini dia lebih tinggi 1 juta sampai 3 juta plus plus. Untuk branding channelnya website, Instagram, flagship store karena dia lebih mahal juga. Untuk market reviewnya uh, uh, kualitas bahan dan craftsmanship-nya luar biasa, cerita transparan. Untuk UVP-nya transparansi radikal, from farm to close dengan upah adil dan praktik ramah lingkungan. Untuk brand Liberty Society, dia produknya merchandise B2B, seperti tas, pouch, pakaian custom. Di sini price-nya menengah tergantung pesanan dari B2B. Di sini dia lebih ke B2B. Untuk market review-nya profesional, kualitas B2B andal, misi sosial jadi nilai jual utama bagi korporat. UVP-nya solusi merchandise B2B yang berkualitas dan berdampak sosial. Terakhir ada Pebble, di sini produknya material dan produk daur ulang tekstil. Di sini harganya menengah, 12.000 sampai 14.000. Sama ya, di sini juga ada website, Instagram. Market review-nya pionir teknologi, tekstur produk unik dan kontribusi lingkungan diapresiasi. Untuk UVP-nya sendiri, enabler ekonomi sirkular melalui solusi teknologi daur ulang tekstil yang inklusif. Selanjutnya. Baik, selanjutnya Land Canva limbah loka ini dari problem kita sudah membahas beberapa bahwa limbah tekstil mencemari lingkungan, kemudian kurangnya produk home decor yang unik dan pengrajin lokal yang kesulitan menemukan pasar yang stabil. Alternatif yang eksis saat ini adalah adanya produk home decor dari toko-toko furnitur yang besar, kemudian barang-barang import. Solusinya tadi adalah mengubah limbah tekstil menjadi produk home decor dengan teknik upcycling dan memberdayakan pengrajin lokal. Key metriknya di sini adalah jumlah limbah tekstil yang berhasil diolah, kemudian jumlah penghasilan yang diberdayakan, dan tingkat retensi dan kepuasan pelanggan, biaya produksi, dan tingkat daur ulang. Kemudian unique value proposition-nya adalah produk yang ramah lingkungan, dari limbah menjadi berkah atau pendapatan, mengubah limbah menjadi form dekor
produk home decor yang unik dan berkualitas. High level konsepnya adalah sustainable home decor, keterlibatan komunitas lokal dan sirkulasi produk pengembangan produk berkelanjutan. Kemudian advantage-nya adalah jaringan mitranya untuk pengumpul limbah yang kuat dan terjalin. Kemudian keterampilan khusus dari tim pengrajin dan kisah merek yang kuat dan otentik. Beberapa channelnya adalah melalui channel online seperti Shopee, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kemudian offline melalui kemitraan atau dengan toko konsep uh, cafe atau galeri lokal, lalu kemitraan B2B juga. Untuk customer segmennya di konsumen berusia sekitar 20-40 tahun yang sadar lingkungan, kemudian juga dari bisnis perusahaan yang mencari souvenir untuk ramah lingkungan dan program CSR. Early adopternya adalah para pecinta lingkungan dan komunitas upcycling atau kolektor produk home decor, atau pemilik rumah atau apartemen atau perusahaan yang ingin mengisi ruangannya dengan barang-barang yang tidak pasaran. Bisnis modelnya adalah dari praproduksinya sampai pasar, sampai bahan, dan sebagainya. Kemudian dari sisi produksinya melalui pelatihan dulu dari pengrajin, kemudian proses dan produksi dari produk home decor itu, lalu pemasaran untuk menjual langsung melalui kemitraan atau melalui pengemasan dan pengiriman juga. Kemudian cost structure-nya ini ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya operasional. Sedangkan revenue stream-nya adalah penjualan langsung, sistem titip jual dengan toko atau kemitraan, atau penjualan B2B. Selanjutnya, Iya, masuk ke MVP, kita bisa lihat bareng-bareng ya bersama-sama untuk bisnis profil kami seperti apa, foto dan product description-nya. Jadi profil usaha kami adalah bernama PT Limbaloka Swasembada. Nama pengusaha sebagai CEO kami adalah Fani Elvida. Alamat usaha kami ada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Kenapa kami memilih lokasi di sana? Karena di sana banyak sekali lokasi-lokasi pabrik besar eh, untuk dari sisi fabrik ya. Jadi limbah-limbah di sana lumayan banyak untuk terkait dengan fabrik, jadi bisa menjadikan bahan baku utama dari produk kami dari limbah lokal. WhatsApp nomor tersedia dan tagline kami adalah dari limbah jadi berkah. Berikut adalah produk-produk visual produk dari kami, ada yang berupa hiasan, bantal yang lalu ada pot, ada karpet, ada dan lain-lain ya, tempat penyimpanan segala macam. Dan ini kita semuanya adalah memanfaatkan kain limbah dari tekstil. Ya, Ya, selanjutnya MVP validasi limbah lokal. Jadi yang di uji ini eh, kita menghasilkan hasil dari tes MV validasi. Alasan untuk membeli ya, yaitu nilai persepsi dari keunikan dan handmade, cerita dan misi sosial brand, kualitas produk dan desain yang menarik, dan kesadaran lingkungan. Alasan tidak membelinya itu harga dianggap lebih mahal dari produk pabrikan, keterbatasan daya beli, dan belum percaya dengan kualitas produk daur ulang. Eh, Selanjutnya ada pelanggan kembali, maksudnya dia membeli kembali itu alasannya adalah kualitas produk yang awet, pengalaman positif dengan brand, dan ingin membeli varian produk lain. Sedangkan yang tidak ingin membeli kembali, hasilnya dari tes tersebut ialah produk jarang dibeli ulang, misalnya hiasan dinding, terus juga kualitas produk tidak konsisten, dan dan terakhir desain badge berikutnya tidak sesuai selera. Selanjutnya ada pelanggan merekomendasikan produk, biasanya produknya unik dan bisa jadi bahan cerita. Kualitas produk melebihi harapan dan pengalaman unboxing atau personal yang baik. Berkebalikannya, pelanggan tidak memproduksi tidak merekomendasikan produknya itu karena kualitas produk yang buruk, harga tidak sebanding dengan kualitas dan pengalaman pembelian yang buruk.
Di sini insight-nya yaitu kontribusi nyata terhadap isu keberlanjutan ternyata menjadi pendorong utama. Cerita pemberdayaan pengrajin lebih menyentuh emosi pelanggan daripada isu lingkungannya. Pelanggan lebih menyukai desain dengan palet warna X daripada Y. Potensi pasar B2B seperti souvenir korporat ternyata lebih besar dari yang diperkirakan. Yang selanjutnya ada permintaan untuk jenis produk baru, yaitu taplak meja. Perlu adanya peningkatan quality control pada jahitan produk. Jadi next step-nya ada pengembangan produk, ekspansi pasar, dan pemasaran dan promosi. Jadi di sini konklusinya yaitu dilanjutkan seperti itu. Kemudian di sales plan-nya bisa dilihat ada praproduksi, ada produksi, dan pemasaran. Seperti yang sudah dibicarakan oleh Mbak Fani sebelumnya, sama ya ada praproduksi, produksi, dan pemasaran. Nah, di sini kita merancang di tahun 2025, tahun pertama sampai dengan tahun 2029, tahun kelima. Di sini volumenya tahun pertama 4.500 spesies, tahun kedua 7.700, tahun ketiga 10.200, tahun keempat 12.600, dan di tahun kelima target kita ialah 14.500 spesies. Selanjutnya, selanjutnya ada sales target yaitu di dalam negeri dan di luar negeri. Bisa dilihat target marketing, konsumen individu, corporate, dan hospitality. Bisa dilihat untuk di luar negeri, target marketingnya distributor produk etnik, pasar diaspora Indonesia, dan konsumen internasional. Untuk sasaran bisnis kami ialah para pemilik rumah yang mendambakan keunikan dan cerita di setiap sudut, hunian, serta kafe, hotel, butik, dan ruang kantor. Berbeda dengan dekorasi pabrikan yang seragam, setiap karya kami memiliki jiwa karena dibuat dari limbah kain pemilihan yang diubah menjadi produk yang bernilai tinggi. Proses upcycle ini tidak hanya menekan jumlah sampah yang berakhir di TPA, tapi juga memberdayakan para pengrajin lokal, memberikan mereka penghidupan dan berkelanjutan. Kombinasi antara keindahan, dampak positif, dan keunikan inilah yang menjadi produk kami pilihan utama dalam gaya sadar lingkungan conscious living. Inilah semangat yang mendorong kami untuk berkarya. Inilah Limbah Loka. Ya, masuk financial plan kami. Pertama, kita butuh investasi awal ya sebesar 370 juta rupiah yang berasal dari kami harus sewa workshop, gaji operasional dari operasional workshop, gaji karyawan untuk awal-awal yaitu 3 orang, mesin jahit, peralatan produksi, dan sebagai survei awal dan sertifikasi produk. Ini adalah kami membutuhkan 370 juta. Dan bagaimana kemampuan proyeksi dari kemampuan produksi kami, awal-awal kita akan menargetkan untuk memproduksi 250 pieces dari berbagai macam model. Karena produk kami berukuran hampir sama, jadi di sini kami perkirakan biaya produksi per piecesnya adalah kurang lebih di 25.000. Nah, tahun pertama kami memulai dari produksi sebesar 250 pieces di bulan pertama, sehingga harapan kami akan mendapatkan total produksi sebesar 4.500 pieces pada tahun pertama. Seiring berjalannya tahun, kami memproyeksikan untuk meningkat menjadi 14.500 pieces pada tahun kelima. Bisa dilanjut. Next. Bagaimana proyeksi laba rugi eh, jika harga jual kami eh, kita jual dengan harga target kami adalah 100.000 rupiah per piecesnya. Di tahun pertama mungkin kita sudah bisa mendapatkan estimasi 7,5 juta rupiah untuk laba.
Walaupun tipis, tapi kami proyeksikan kami sudah mencapai keuntungan sebesar 7,5 juta rupiah. Dan harapannya tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima kami akan mendapatkan peningkatan volume produksi sehingga harapannya adalah mendapatkan keuntungan mulai dari 7,5 juta, tahun kedua 291 juta, tahun ketiga 569 juta, tahun keempat 883 juta, dan harapannya adalah tahun kelima kami bisa mendapatkan 1,1 miliar dalam bentuk laba operasi. Nah, untuk selanjutnya adalah funding plan. Untuk bisa menjalankan operasional sampai tahun kelima dan mendapatkan keuntungan yang maksimal, kami membutuhkan beberapa investasi, funding plan. Total dana yang dibutuhkan adalah 1,2 miliar rupiah. Kami bisa telah memiliki dana internal sendiri sebesar 300 juta rupiah dari pemilik usaha, yaitu kami bertiga, tabungan pribadi dan keluarga. Maka dana yang dibutuhkan dari eksternal ada sebesar 950 juta rupiah. Dana tersebut kami gunakan untuk pertama investasi peralatan produksi. Jikalau misalkan peningkatan produksi, volume produksi dibutuhkan, maka kami harus membutuhkan peralatan produksi, lalu pengadaan bahan baku, upah tenaga kerja, pelatihan, branding, marketing, distribusi logistik, modal kerja operasional, dan cadangan ekspansi pada tahun 3 sampai tahun ke-5. Dan total adalah 1,2 miliar. Ya, ini adalah tim kami, tim composition, yaitu Ibu Fani Elvida selaku CEO sebagai leader dan financial expert. Ini adalah merupakan idenya, dan harapannya adalah limbah tekstil tidak terbuang sia-sia dan dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Saya Dito Sando sebagai Chief Operating Officer. Saya berpengalaman untuk manajemen operasional manufaktur, sourcing luas, dan bisa menghasilkan, harapannya adalah kinerja limbah loka yang efektif dan efisien dalam produksi produk kami. Lalu ada Zaki Nurrahman sebagai Chief Marketing Officer kami, yaitu berpengalaman menjual berbagai macam produk, jaringan komunikasi luas, banyak ide dan cara cemerlang Pak Zaki dalam memasarkan produk limbah loka kita semua. Baik, kami di sini multidisiplin, harapannya adalah bisa meningkatkan kinerja limbah loka menjadi produk yang disukai oleh masyarakat. Lanjut. Ini adalah ilustrasi di mana penjahit itu bisa membuat produk-produk limbah loka. Next. Ya, sekian kami dari Limbah Loka, limbah lokal karya, dengan tagline kami dari limbah jadi berkah. Sekian, ada nomor HP kami dan email yang bisa dihubungi dari Limbah Loka. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.